Kasus kriminal yang akan kita bahas kali ini terjadi di Kansas City, Missouri. Erica Michelle Marie Green lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1997 di McLoud, Oklahoma. Ibunya bernama Michelle Johnson yang juga dikenal dengan Michelle Pierce dan ayahnya bernama Larry Green. Erica merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ketika Erica masih bayi, kedua orang tuanya berpisah dan Michelle ibunya pernah ditahan di pusat pemasyarakatan Mabel Bassett selama lebih dari sebulan karena kasus pencurian. Sehingga kala itu Michelle harus mencari wali untuk Erica karena pusat tersebut tidak mengizinkan anak-anak dari narapidana untuk tinggal bersama mereka. Michelle kemudian meminta teman dari neneknya yang bernama Betty Brown untuk menjadi wali atas Erica. Pihak penjara pun meminta Betty menunjukkan SIM dan kartu klub SAM miliknya kepada petugas penjara setelah mengisi formulir 1 halaman sebagai syarat untuk membawa Erica pulang bersamanya. Saat itu tidak ada penyelidikan latar belakang yang dilakukan oleh petugas terhadap Betty untuk menentukan apakah Betty Brown cocok dan mampu menjadi wali atau merawat anak orang lain, dalam hal ini Erica Green. Ketika Erica makin tumbuh, Betty menggambarkan gadis kecil itu sebagai anak paling mandiri yang pernah dia temui. Waktu berlalu, pada tanggal 4 April tahun 2001, Michelle, ibu Erica, telah keluar dari penjara. Dan saat itu Michelle membawa pacarnya yakni Harold Johnson yang kemudian menjadi suaminya, menjemput Erica yang kala itu telah berusia 3 tahun dari rumah Betty, di mana Michelle mengklaim mereka akan membawa Erica ke acara reuni keluarga. Sayangnya tanpa Betty ketahui bahwa itulah terakhir kalinya dia melihat Erica. Michelle dan Harold membawa Erica bersama dengan salah satu anak mereka pergi ke Kansas City, Missouri, di mana mereka mulai tinggal dengan salah satu sepupu Harold. Dan di sanalah Michelle terjerumus ke dalam narkoba. Pada malam hari di tanggal 28 April tahun 2001, pihak kepolisian Kansas City sedang mencari seorang pria tua yang menghilang. Namun dalam pencarian terhadap pria tua yang hilang itu, polisi malah menemukan jasad seorang anak kecil dalam keadaan tanpa busana di daerah hutan di kota. Tragisnya, korban ditemukan tanpa kepala atau kepalanya telah dipenggal. Dan kepala korban ditemukan oleh seorang sukarelawan 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Mei tahun 2001 setelah penemuan tubuhnya. Ketika ditemukan, kepala korban terbungkus kantong plastik, terletak sekitar 150 meter dari tempat tubuhnya ditemukan. Dalam identifikasi terungkap bahwa korban adalah seorang anak perempuan kulit hitam berusia sekitar 4-6 tahun. Tentu saja polisi mengatakan ini merupakan kasus pembunuhan. Pembunuhan yang mengerikan ini dengan cepat mendapatkan perhatian nasional karena kebrutalan yang dilakukan pelaku, kondisi tubuh korban, dan tentu saja usia korban yang masih anak-anak. Akan tetapi meskipun ada perhatian luas terhadap kasus ini, tidak ada seorang pun yang datang ke polisi untuk mengidentifikasi atau mengklaim bahwa korban adalah keluarga mereka. Kasus ini pun sempat menjadi kasus dingin yang tak terpecahkan selama bertahun-tahun, sehingga korban untuk sementara waktu diidentifikasi sebagai Precious Doe oleh pihak berwenang. FYI, Precious Doe adalah julukan untuk korban yang dipakai dalam kasus ini sebelum identitasnya diketahui oleh polisi. Nah, selain tidak ada yang mengakui kalau korban adalah keluarga mereka, sayangnya tidak ada juga saksi yang melihat atau mungkin mengetahui apapun tentang pembunuhan Precious Doe. Selain itu, polisi Kansas City juga merasa heran karena tidak ada laporan anak-anak yang menghilang di daerah tersebut. Padahal jika seorang anak usia 4-6 tahun menghilang, pastinya orang tua mereka sudah membuat laporan gitu kan. Tapi ini enggak guys. Sehingga polisi menduga bahwa korban bukan berasal dari kota tersebut. Pada titik ini banyak masyarakat serta para relawan turun tangan dan secara sukarela ikut membantu menyebarkan berita tentang Precious Doe melalui flyers, surat kabar, radio maupun kunjungan dari rumah ke rumah dengan harapan mereka bisa menemukan keluarga atau setidaknya orang yang mengenal korban. Selain itu mereka juga menggalang dana untuk biaya pemakaman Precious Doe. Pemakaman Precious Doe dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2001
yang dihadiri oleh ratusan orang. Sebuah tugu peringatan juga didirikan untuk Precious Doe di Hyde Park, dekat tempat jasadnya ditemukan pada malam tanggal 28 April tahun 2001 itu. Polisi merilis sketsa komposit korban segera setelah mayatnya ditemukan dan mereka mempersempit usia Precious Doe yang tadinya sekitar 4-6 tahun menjadi sekitar 3-4 tahun. Kemudian pada tahun 2002, makam Precious Doe digali untuk dilakukan otopsi pada tubuhnya. Pada tahun 2003, sebagai upaya untuk memungkinkan penyidik mempelajari kemiripan tengkoraknya, mereka membuat sebuah patung yang menunjukkan seperti apa rupanya. Kisah tentang Precious Doe ini ditampilkan di berbagai acara seperti Cold Case Files dan America's Most Wanted. Kemudian karena popularitas kasus ini yang meluas, polisi terus menerima informasi yang terkadang informasi dari tempat-tempat jauh seperti Jamaika. Namun terlepas dari berbagai informasi yang diterima oleh polisi, pembunuhan Precious Doe tetap tidak terpecahkan selama 4 tahun. Pada tanggal 30 April tahun 2005, Alonzo Washington, seorang pria yang telah menjadi aktivis vokal untuk Precious Doe selama bertahun-tahun, memasukkan iklan tahunan di surat kabar lokal Kansas City tentang kasus ini. Alonzo tidak lelah ikut membantu mengungkap kasus ini, berharap dia bisa mendapatkan informasi apapun dari seseorang yang mengenal Precious Doe. Sampai kemudian Alonzo menerima informasi dari seorang pelanggan surat kabar tersebut yang bernama Thurman McIntosh, yang mengaku sebagai kakek dari Harold Johnson, suami Michelle. Thurman McIntosh mengatakan bahwa Harold Johnson, cucunya, tinggal di Oklahoma, tetapi Harold telah berkunjung ke Kansas City pada tahun 2001 bersama Michelle, istrinya. Thurman juga bilang kalau saat itu Harold dan Michelle membawa anak perempuan Michelle yang berusia sekitar 3 tahun bernama Erica ikut pergi ke Kansas City. Namun ketika Harold dan Michelle kembali ke Oklahoma, Erica tidak bersama mereka. Kemudian ketika teman dan keluarga bertanya soal Erica, Michelle akan selalu mengatakan bahwa Erica bersama orang lain. Thurman pun mengatakan bahwa dia curiga kalau Precious Doe mungkin adalah Erica yang tidak lagi dilihatnya selama bertahun-tahun. Informasi berharga ini langsung diteruskan kepada detektif di Kansas City yang menyelidiki kasus ini. Dan pada tanggal 4 Mei tahun 2005, Thurman McIntosh dipanggil ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Dalam interogasinya, Thurman memberikan foto seorang gadis kecil kepada penyidik yang dia klaim sebagai Erica Green, putri dari Michelle Johnson. Tetapi ketika diselidiki, ternyata foto yang dibawa oleh Thurman itu adalah foto sepupu Erica. Tak kehilangan akal untuk membuktikan kecurigaannya, Thurman memberikan rambut yang dia klaim sebagai milik Erica. Dan ketika dibawa ke lab, hasilnya DNA di rambut tersebut cocok dengan Precious Doe. Dengan bukti tersebut, akhirnya setelah 4 tahun kasus ini pun terpecahkan. Keluarga Johnson, dalam hal ini Michelle dan Harold, segera dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan disinilah keseluruhan cerita tentang pembunuhan Precious Doe alias Erica Green terungkap. Di mana pada bulan April tahun 2001 itu, Harold, Michelle, putri Harold yang berusia 6 bulan bernama Markeisha Johnson, serta Erica yang berusia 3 tahun pergi ke rumah sepupu Harold di Kansas City. Kemudian suatu malam Harold minum dan mabuk berat. Lalu dia dengan cepat menjadi frustasi ketika Erica tidak mau pergi ke tempat tidur. Karena marah, Harold mulai menendang Erica yang disaksikan langsung oleh Michelle. Erica pun jatuh pingsan setelah salah satu tendangan Harold si ayah tiri mengenai kepalanya. Parahnya, meskipun Michelle dengan ngeri menyaksikan suaminya menyakiti darah dagingnya sendiri, Michelle memilih untuk tidak mencari perawatan medis untuk Erica atau lapor polisi karena mereka berdua mempunyai surat perintah yang belum dibayar kepada polisi. Kemudian katanya karena panik, Michelle berusaha menyadarkan Erica dengan cara memasukkan gadis kecil itu ke dalam bak mandi berisi air dingin, tetapi Erica tidak pernah bangun lagi. Diperkirakan Erica tidak sadarkan diri antara 10 jam hingga 2 hari sebelum dia meninggal. Setelah Erica tidak bernyawa, Michelle dan Harold menyembunyikan jasad putri mereka itu ke dalam stroller bayi,
lalu membawanya ke daerah hutan tempat di mana jasad Erika nantinya akan ditemukan. Kemudian di sana mereka melucuti pakaian Erika dan Harold memenggal kepala Erika menggunakan gunting tanaman pagar untuk mencoba menyembunyikan identitasnya. Keesokan paginya ketika sepupu Harold bertanya soal Erika, kedua pelaku mengatakan bahwa Betty Brown yang telah merawat Erika di Oklahoma telah datang dan membawa Erika kembali bersamanya. Michelle terus menceritakan berbagai variasi kebohongan ini kepada kakak-kakak Erika dan kepada ayah kandung Erika yakni Larry Green. Dengan terungkapnya kasus ini, identitas asli Precious Doe diumumkan ke publik pada tanggal 5 Mei tahun 2005 dan pasangan suami istri itu yakni Harold dan Michelle langsung didakwa melakukan kejahatan pembunuhan tingkat 2. Saat berada di penjara sambil menunggu persidangan atas pembunuhan tersebut, Harold menulis surat untuk Michelle istrinya, di mana Harold mendesak Michelle untuk mengubah ceritanya dan menyalahkan pembunuhan tersebut kepada orang lain. Namun Michelle menolak, di mana Michelle tetap mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 pada bulan September tahun 2007 dan dia memutuskan untuk bersaksi melawan Harold. Michelle dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, di mana 15 tahun karena tuduhan pembunuhan dan 10 tahun karena tuduhan membahayakan kesejahteraan seorang anak, meninggalkan mayat, serta merusak bukti fisik. Di sisi lain, setelah mengetahui niat Michelle untuk bersaksi melawannya, Harold membuat berbagai pernyataan terhadap Michelle dengan mengklaim bahwa Michelle tidak pernah lebih baik darinya. Harold juga mengatakan bahwa Michelle sering meninggalkan Erika selama berjam-jam saat menggunakan narkoba. Persidangan untuk Harold dimulai pada Oktober tahun 2008 dan dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Bukti fisik juga mendukung pengakuan yang dibuat oleh Harold dan Michelle. Hasil otopsi pada tubuh Erika mencantumkan penyebab kematiannya sebagai cedera kepala tertutup yang biasanya terjadi ketika kepala terbentur suatu benda. Sebaliknya, ahli bedah saraf memberikan kesaksian bahwa Erika mungkin masih bisa selamat jika dia menerima perawatan medis dengan cepat. Juri hanya memerlukan beberapa hari untuk memutuskan Harold Johnson bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, membahayakan kesejahteraan seorang anak, serta menganiaya seorang anak. Pada November tahun 2008, Harold Johnson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dia kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut dengan mengklaim bahwa kematian Erika telah terjadi di saat yang panas dan tidak direncanakan. Harold mengatakan hal itu karena itu merupakan persyaratan untuk pembunuhan tingkat pertama. Untungnya banding Harold itu ditolak karena terbukti perbuatannya disengaja dan saat itu dia sengaja tidak mencari pertolongan medis untuk menolong Erika.